Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Ada Apa Dengan Riba. Dan di kesempatan kali ini kita akan ketika orang ingin membuat sebuah lembaga keuangan. Di antara prinsip yang perlu kita tanamkan adalah tinggalkan ketergantungan kepada yang haram agar kita bisa lebih mudah berpikir tentang alternatif yang halal. Sehingga ketika orang ingin berpikir tentang bagaimana solusi untuk membuat perbankan, maka bisa jadi kita harus meninggalkan sebagian sistem yang sudah berlaku agar kita bisa fokus terhadap sistem yang baru yang lebih tepat. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 240. Ketika banyak kalangan mulai mengkritisi bank, banyak orang yang berkomentar kalian hanya bisa mengkritik, mana solusinya. Mereka berpikir permasalahan bank berarti harus menghadirkan bank sebagai penggantinya. Sumber masalahnya bank, solusi yang diinginkan juga harus bank. Seolah bahwasanya bank adalah kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Bagian prinsip yang perlu kita tanamkan, tinggalkan ketergantungan kepada yang haram, agar kita bisa lebih mudah berpikir tentang alternatif yang halal. Sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk berbicara mengenai konsep uang dan fungsinya dalam Islam. Kita akan tarik agak jauh terlebih dahulu, agar nanti bisa memahami solusi perbankan dengan benar. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda tentang benda-benda ribawi, "Az-zahabu bil-zahab wal-fidda bil-fidda. Mislan bi-mislin, sawa'an bi-sawa'in, yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan persyaratan yang ketat untuk transaksi emas dengan emas, dinar dengan dinar, atau transaksi dirham dengan dirham. Beliau memberikan batasan bahwa transaksi dirham dengan dirham bisa dilakukan, dan jika dilakukan harus secara tunai dan dari tangan ke tangan dengan kuantitas yang sama, sehingga harus ada upaya yang dilakukan pelaku transaksi untuk penyesuaian ini. Mengapa dinar dirham diberi aturan ketat semacam ini? Jawabannya seperti yang pernah kita singgung pada kajian macam-macam riba. Alasannya adalah karena emas dan perak adalah alat tukar yang berlaku di masyarakat. Dia berposisi sebagai standar harga untuk komoditas yang lain dan bukan komoditas itu sendiri. Dengan kata lain, Islam menghendaki agar mata uang hanya sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Baik, kalimat ini yang perlu kita jadikan sebagai kata kunci. Bahwa Nabi SAW memberikan aturan yang ketat untuk benda ribawi, dinar, dirham, emas, perak, agar benda-benda ini tetap berstatus sebagai penentu harga, sebagai standar harga, dan bukan sebagai standar harga bagi komoditas, dan bukan sebagai komoditas itu sendiri. Kalaupun ada orang yang butuh melakukan tukar-menukar, hanya boleh jika memenuhi persyaratan tertentu, agar membatasi aktivitas mereka, sehingga tidak menjadikan uang sebagai komoditas. Ketika itu dilakukan, sifatnya hanya sekedar latar belakang kebutuhan. Ya.
Sehingga kalau orang ingin menukar rupiah dengan dolar atau dolar dengan real atau yang lainnya, latar belakang itu dilakukan adalah karena latar belakang kebutuhan. Baik. Syekhul Islam pernah menjelaskan ilah kenapa emas dan perak menjadi benda ribawi yang tidak boleh ditransaksikan secara bebas. Kata beliau, "Wat-ta'lilu bis-samaniyah. Wat-ta'lilu bis-samaniyah ta'lilun biwasfin munasib. Fa innal maqsuda minal asmani an takuna mi'yaran lil amwal. Yatawassalu biha ila ma'rifati maqadiril amwal. Wala yuqsadul intifa'u bi'ainiha." Pendapat yang mengatakan alasan emas dan perak berstatus sebagai benda ribawi adalah karena posisinya sebagai alat tukar. Dan ini merupakan alasan yang benar. Karena tujuan menjadi alat tukar agar berfungsi sebagai standar harga untuk komoditas yang lain. Yatawassalu biha ila ma'rifati maqadiril amwal, sebagai mi'yaran lil amwal. Sehingga bisa digunakan untuk mengukur nilai harta. Dan wala yuqsadul intifa'u bi'ainiha, dan bukan ditujukan untuk mengambil manfaat secara langsung dari zatnya. Famata buyi'a ba'duha bi ba'din ila ajalin qusida bihi tijarah allati tanaqada maqsuda as-samaniyah. Sehingga ketika emas dan perak dijual belikan secara tidak tunai, berarti ada maksud untuk diperdagangkan yang ini bertentangan dengan fungsi alat tukar. Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ad-darahim wad-dananir asmanul mabi'at. Was-saman huwal mi'yar alladhi yatimmu bihi taqwimu al-amwal." Dinar dan dirham merupakan standar harga barang. Dan yang namanya penentu harga berarti alat ukur untuk menentukan nilai harta. Sehingga harus stabil dan konstan. Fayajibu ayyakuna mahdudan mundabita. Maka harus stabil dan konstan, terukur dia. La yartafi wa la yankhafid, tidak mudah untuk naik atau turun. Idh law kana samanu yartafi wa yankhafid kasila, lam yakun lana samanun na'tabiru bihil mabi'at. Karena jika penentu harganya itu mudah mengalami fluktuasi, naik turun, maka berarti kita tidak memiliki standar harga untuk mengukur nilai barang. Balil kullu sila. Sehingga kalau seperti ini jadinya, maka semuanya adalah barang dagangan. Baik. Sehingga sebagaimana ini berlaku untuk emas dan perak, dinar dirham, ini juga berlaku untuk mata uang yang lainnya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwa mata uang itu adalah dikiaskan dengan, dianalogikan dengan emas dan perak. Kita bisa memahami dari penjelasan ini, coba kita simpulkan. Bahwa kita berangkat dari status dinar, dirham, atau emas, perak. Nabi SAW menegaskan bahwa pertukaran dinar dirham harus tunai dan sama kuantitas. Harus memenuhi dua syarat ini. Tunai dari tangan ke tangan dan sama kuantitas jika itu emas dengan emas atau perak dengan perak. Baik. Kenapa harus ada persyaratan ini? Ada kaidah ini ya. Adanya syarat menunjukkan bahasanya itu repot, gitu ya. Ada syarat dengan tanpa syarat.
Lebih repot yang mana? Lebih repot yang ada syarat. Kalau tanpa syarat berarti itu longgar. Nah, dalam transaksi dinar dengan dirham dikasih 2 syarat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadan biyadin, mislan bimislin. Dari tangan ke tangan, kemudian kuantitasnya sama. Artinya dibuat repot oleh Rasulullah SAW ketika ini ditransaksikan. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, jadi kalau untuk komoditas yang lainnya seperti pakaian, kemudian apalagi perlengkapan rumah tangga dan seterusnya, itu sifatnya longgar. Anda menukar baju yang beratnya 1 kilo dengan kain yang beratnya 3 kilo, silahkan. Anda menukarkan misalnya HP, yang satu dibayar sekarang, yang satunya nyusul, HP dengan HP, yang satunya nyusul, boleh silahkan. Sehingga dalam komoditas-komoditas yang lain, itu sifatnya longgar. Tapi kenapa untuk emas dan perak, dinar dan dirham itu harus ada syarat seperti ini? Dibuat repot, itu berarti ada latar belakang. Ada latar belakang. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah agar dinar dan dirham, begini ya, tidak dipertukarkan secara bebas. Tidak dipertukarkan secara bebas, itu bahasa lainnya adalah agar tidak menjadi komoditas. Agar tidak menjadi komoditas. Karena itulah seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam menyebutkan bahwa dinar dan dirham statusnya adalah mi'yarul asman. Mi'yarul asman. Sebagai standar harga. Ini keterangan Syekhul Islam. Kemudian keterangan Ibnu Qayyim ada tambahan, sesuatu jika statusnya sebagai standar harga, maka dia harus stabil. Karena itu, menurut 2 ulama tadi, maka dinar dan dirham tidak boleh menjadi komoditas. Karena jika ini menjadi komoditas, berarti semua yang ada di alam ini komoditas. Kalau semuanya komoditas, kita tidak punya standar harga. Dan kenapa tidak boleh jadi komoditas? Karena ketika menjadi komoditas, ketika dinar dan dirham menjadi komoditas, maka berpotensi untuk mengalami fluktuasi. Berpotensi untuk mengalami fluktuasi. Kalau mengalami fluktuasi, berpotensi mengalami fluktuasi sebagaimana barang-barang yang lain, lalu apa fungsi dia sebagai mi'yarul asman, sebagai standar harga, yang merupakan penentu dari nilai harta? Nggak fungsi lagi, karena nanti dia jadi fluktuatif. Itu latar belakang kenapa emas dan perak ketika ditransaksikan dibuat repot agar tidak menjadi komoditas. Karena itu kita punya kata kunci bahwa dinar dan dirham termasuk diantaranya adalah mata uang harus menjadi alat tukar, harus bertahan menjadi alat tukar dan bukan komoditas. Bagian inilah yang sebenarnya ingin kami simpulkan dari penjelasan tentang hadis benda ribawi. Baik. Selanjutnya kita akan beralih ke dunia perbankan. Bagaimana bank menyikapi uang? Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bank menyikapi
uang. Kita coba lihat lawan dari riba. Kita akan melihat keseimbangan berikutnya. Dan kami minta agar prinsip di atas tetap diingat. Jadikan uang hanya sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Selanjutnya kita akan melihat penjelasan tentang haramnya riba. Allah Ta'ala menegaskan dalam satu kalimat terkait haramnya riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengkontraskan antara riba dengan jual beli. Manusia yang membacanya akan dengan mudah mengambil pelajaran. Bahwa solusi besar untuk mematikan riba adalah dengan menggalakkan jual beli sektor real. Keuntungan dari jual beli adalah keuntungan yang halal, sementara keuntungan dari riba adalah keuntungan yang haram. Untuk memperbanyak keuntungan yang halal, maka galakkan jual beli dan tutup setiap celah terjadinya riba. Itu makna tekstual dari ayat wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Kita sangat yakin bahasanya kita sudah mulai bisa memahami arah pembicaraan ini ketika kita ditekankan untuk meningkatkan intensitas jual beli dalam rangka mendapatkan keuntungan yang halal. Yang jadi pertanyaan adalah apa objek transaksi yang lebih sesuai dengan semangat syariat di atas? Barang dan jasa ataukah mata uang? Jika Anda menjawab yang kedua, yaitu mata uang, berarti Anda berada dalam pola pikir bahwa mata uang layak dijadikan komoditas. Dan ini bertentangan dengan prinsip yang telah kita tekankan di awal. Namun jika Anda menjawab yang pertama yaitu barang dan jasa, berarti Anda sepakat bahwa mata uang bukan komoditas, sehingga tidak dianjurkan untuk menjadi objek transaksi. Dari sini kita menemukan satu kata kunci, lawanlah riba dengan menggalakkan transaksi jual beli dengan komoditas utama yaitu barang dan jasa dan bukan mata uang. Namun, jadikan mata uang sebagai alat tukar, bukan komoditas transaksi. Inilah prinsip ekonomi yang ideal, sebagaimana yang kita pahami dari kandungan ayat di atas. Baik, sangat berbeda dengan ketika prinsip ekonomi ditekankan pada penggunaan mata uang sebagai komoditas. Maka peluang terjadinya riba akan lebih besar. Dan imbas yang menakutkan bagi masyarakat adalah peredaran mata uang yang cenderung selalu meningkat. Atau peredaran uang lebih dominan dibandingkan peredaran barang, yang itu merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Karena itulah ekonomi Islam dibangun di atas prinsip mengembangkan transaksi barang dan jasa, bukan transaksi alat tukar. Sehingga produktivitas masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa lebih digalakkan. Ketika itu dilakukan, keberadaan barang dan jasa akan lebih melimpah di masyarakat, sehingga laju inflasi tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Sampai pada puncaknya, ketika melimpahnya barang dan jasa mengalami surplus, bisa jadi masyarakat bisa menikmati layanan, mendapatkan barang dan jasa tanpa harus mengeluarkan uang. Inilah gambaran kesejahteraan yang diinginkan di tengah masyarakat, kesejahteraan karena mereka terpenuhi kebutuhannya, bukan kesejahteraan karena mereka memegang banyak uang. Kita mendapatkan pelajaran dengan kondisi Zimbabwe, uang ditimbang layaknya daun. Anda bisa menilai apa artinya tumpukan uang yang ternyata hanya bisa digunakan untuk membeli sebutir telur, seperti di Zimbabwe. Baik, jadi premis berikutnya, tadi kita sudah mendapatkan satu kesimpulan ya. Bahwa mata uang harus bertahan sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Selanjutnya kita akan beralih kepada premis berikutnya. Berangkat dari firman Allah Ta'ala, Allah menghalalkan riba, Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah,
berdasarkan kalimat ini, berarti kita punya satu kaidah bahwa jual beli itu adalah kontrasnya riba. Jual beli dengan riba itu dua hal yang saling kontras. Saling bertentangan. Baik. Makanya tadi kita mengajak untuk kepada kesimpulan, lawan riba adalah jual beli. Kalau kita berbicara jual beli, berarti di situ harus ada komoditas. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa komoditas jual beli? Apa komoditas jual beli? Maka di situ ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, komoditasnya adalah uang. Pilihan yang kedua, komoditasnya adalah barang atau jasa. Nah, kemudian kembali kepada pertanyaan. Jika kita dihadapkan pada dua pilihan ini, apa komoditas jual beli yang itu merupakan lawan riba? Ada dua kemungkinan. Uang ataukah barang dan jasa. Kalau Anda memilih komoditasnya adalah uang, berarti membatalkan premis yang pertama tadi. Karena kalau jual beli komoditasnya uang, berarti ini tidak sejalan dengan prinsip yang tadi kita tekankan, diturunkan dari hadis Ubadah bin Samit, bahwa mata uang harus bertahan sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Karena itu bisa kita jawab di sini. Jawab, uang tidak mungkin menjadi komoditas jual beli. Uang tidak mungkin jadi komoditas jual beli. Karena uang adalah alat tukar. Dan kalau uang adalah alat tukar, maka uang tidak bisa dijadikan sebagai komoditas jual beli. Kalau uang sudah jadi komoditas jual beli, ya tadi membatalkan prinsip yang sudah kita simpulkan dari hadis Ubadah bin Samit dan keterangan Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim bahwa mata uang harus bertahan sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Maka tinggal pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua, apa komoditas jual beli yang tepat? Jawabannya barang dan jasa. Barang atau jasa. Nah, kalau pilihan yang kedua ini kita galakkan, berarti kita tetap mempertahankan posisi uang sebagai alat tukar. Karena itulah, jika orang ingin mendapatkan keuntungan, ingin mendapatkan untung dari jual beli, maka yang jadi pertanyaan adalah barang atau jasa apa yang Anda jual. Sehingga orang tidak boleh mendapatkan keuntungan hanya bermain di sektor uang. Untung yang didapatkan dengan menjadikan uang sebagai komoditas, ini adalah keuntungan riba. Makanya sering kita sampaikan bahwa kalau Allah mengkontraskan antara jual beli dengan riba, lalu apa sih perbedaan yang paling mendasar? Apa perbedaan yang paling mendasar antara jual beli dengan riba? Jawabannya adalah komoditas. Jual beli, komoditasnya adalah barang atau jasa. Jual beli jasa contohnya apa, Pak? Ya, contohnya akad sewa. Ada fisik yang di hak guna pakai untuk orang lain, kemudian dia membayar. Sedangkan riba, komoditasnya adalah uang. Berarti premis yang kedua ini sejalan dengan prinsip yang pertama. Yang tadi kita sudah sampaikan dari keterangan Syekhul Islam, mata uang harus bertahan sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Demikian pula di sini, bahwa jual beli yang merupakan lawan dari riba,
Maka untuk bisa mendapatkan keuntungan yang legal, yang menjadi komoditasnya adalah barang dan jasa dan bukan mata uang. Karena kalau mata uang dijadikan sebagai komoditas, ya kembali lagi itu membatalkan premis yang pertama. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya adalah mengapa bank bermasalah. Kita akan melakukan perbandingan. Dari sekian kegiatan perekonomian masyarakat, mulai dari produksi manufaktur, kemudian bidang pengolahan hasil alam, seperti tani, nelayan, tambang, kemudian kegiatan trading di pasar, baik skala kecil maupun skala besar, dan satu kegiatan lagi, yaitu sektor perbankan. Mana dari sekian kegiatan ini yang menitik beratkan pada pengadaan barang dan jasa, atau menggiatkan transaksi objek jual belinya berupa barang dan jasa? Kita bisa menjawab semua kegiatan tersebut di atas kecuali perbankan. Dalam bank tidak ada pengadaan komoditas barang jasa. Bank juga tidak melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa. Karena bank berprinsip bahwa uang adalah komoditas. Bahkan sudah menjadi standar dunia perbankan bahwa bank hanyalah lembaga pembiayaan. Yang alergi dengan aktivitas bisnis real, bank itu identik dengan uang dan bukan barang dan jasa. Kita coba baca di catatan kaki. Footnote yang ke-12, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 dinyatakan bahwa kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. UU ini yang sering dijadikan dasar bahwa bank tidak dibenarkan untuk menyimpan dana masyarakat, kemudian digunakan untuk modal usaha, atau membeli barang yang mau diperjualbelikan oleh bank. Ya. Ini yang selanjutnya menjadi identitas bank, sehingga bank bisa menjamin dirinya terbebas dari semua resiko kerugian. Biarkan orang lain yang bekerja, berbisnis, melakukan produksi, yang semua usaha real itu memiliki resiko rugi. Sementara bank hanya bermain di dunia uang dan uang, sehingga akan selalu aman dari resiko kerugian. Dari penjelasan ini kita bisa menjawab pertanyaan di atas, mengapa bank bermasalah? Karena bank telah menjadikan uang sebagai komoditas bisnisnya. Jadi kita beralih kepada pertanyaan, bagaimana bank menyikapi uang? Tadi saya ajak Anda untuk membandingkan beberapa sektor ekonomi masyarakat, ya. Di situ ada sektor produksi, termasuk juga manufaktur. Kemudian ada sektor pengolahan hasil alam. Pengolahan hasil alam. Baik mulai pertanian, kemudian semua hasil laut, tambang, hutan, dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Sektor perdagangan. Sektor perdagangan. Baik mikro maupun makro. Baik mikro maupun makro. Kemudian apa lagi? Dan seterusnya. Termasuk juga sektor jasa. Sektor jasa ini juga banyak di masyarakat. Dan satu lagi, sekarang Anda bandingkan dengan bank. Sektor perbankan. Nah, dari sekian unit sektor ekonomi di masyarakat, mana sektor yang dia sejalan dengan prinsip Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba, di mana komoditasnya adalah barang dan jasa. Dari sekian sektor, mana yang lebih menekankan keberadaan barang dan jasa? Maka jawabannya adalah
semua sektor di atas kecuali bank. Itu yang kita tahu. Kecuali bank. Loh, kenapa Pak kecuali bank? Terus bank bermain di dunia mana? Kita bisa memahami bank itu bermain di dunia uang. Sehingga sebagaimana dalam UU tahun 98 tadi, bank menerima uang, lalu memberikan uang ke nasabah, dan nanti nasabah mengembalikan dalam bentuk uang. Sehingga uang masuk uang, keluar uang, nanti masuk lagi uang, terjadilah gesekan uang dengan uang. Nah, gesekan uang dengan uang ini menghasilkan keuntungan. Duit digesek dengan duit, nyiprat duit. Nah, itu duit panas. Sehingga bagi bank yang terjadi uang. Dia tidak pernah mengeluarkan barang atau jasa. Ya, meskipun ada jasa bank ya. Ada jasa bank, tapi itu sebagian kecil. Misalnya jasa untuk sistem yang mereka miliki, jasa transfer uang, jasa kemudahan transaksi, jasa-jasa yang lainnya. Tapi jasa seperti ini sifatnya minor dibandingkan dengan pendapatan bank yang diperoleh dari dari bank mengutangkan uang, memberikan pembiayaan, kemudian dia menerima hasil dari pembiayaan itu. Makanya kita nyatakan bahwa tidak semua produk bank itu bermasalah. Ada juga produk bank yang dia statusnya halal, terutama produk bank yang dia memberikan jasa bagi para nasabah. Sehingga kita bayar biaya administrasi. Sehingga kita membayar biaya administrasi. Misalnya apa Pak? Dalam sebuah bank, biaya administrasi nilainya sekian. Kenapa Anda bayar ini? Ya, atas jasa yang diberikan oleh bank. Saya punya kemudahan kalau saya transfer tinggal ke ATM. Atau pakai mobile banking. Saya punya kemudahan kalau saya menerima gaji, nanti masuk di rekening saya. Kemudian saya ambil sewaktu-waktu. Ketika saya transaksi di swalayan, saya bisa menggunakan EDC. Dan seterusnya. Kemudian itu adalah jasa yang diberikan oleh bank. Tapi itu sifatnya minor. Dalam arti pendapatan bank yang terbesar bukan dari situ. Pendapatan bank yang terbesar adalah dari pengembangan lembaga pembiayaan ini dalam memberikan dana pembiayaan. Kemudian nanti mereka mendapatkan hasil. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian, kenapa ketika bank punya stok itu bagi bank ini dianggap bermasalah? Analisis orang bank menyatakan, jika bank dilegalkan melakukan bisnis real, melakukan transaksi jual beli, maka bank harus memiliki persediaan, punya stok. Sehingga aset akan meningkat, keberadaan aset menyebabkan biaya bertambah. Pada akhirnya keuntungan bank akan mengecil. Return of asset dan return of equity akan mengecil. Yang keduanya adalah parameter untuk mengukur profitabilitas perusahaan keuangan. Dengan hitungan kasar, bisa kita prediksikan ketika keuntungan mengecil, pajak akan mengecil. Namun kenyataannya, pajak akan bertambah karena akan ada beban pajak untuk jual beli ketika persediaan laku terjual. Nah, di sini ada satu catatan kaki. Menurut informasi yang saya dapatkan dari salah satu karyawan bank yang sudah punya posisi di atas ya. Sekitar tahun 2008 dan sampai 2011 sempat terjadi perdebatan antara Dirjen dengan bank syariah. Ketika bank syariah membuka produk murabahah, Dirjen Pajak meminta jika bank syariah melakukan murabahah, berarti itu jual beli. Sehingga harus ada pajak penjualan barang dari bank ke nasabah. Tentu bank tidak mau karena satu barang yang ditransaksikan terkena 2 kali pajak.
Dari developer ke bank dan dari bank ke nasabah. Singkat cerita diputuskan bahwa bank syariah menganggap produk murabahah mereka sejatinya adalah mengikuti skema pembiayaan dan bukan jual beli. Skemanya bukan bank membeli barang kemudian dijual ke nasabah, tapi bank menguasakan kepada nasabah untuk membeli barang. Sehingga tidak perlu ada tambahan pajak. Dan karena latar belakang inilah kemudian dilakukan akad wakalah. Sehingga ketika nasabah datang, bank ngasih wakalah ke pihak nasabah, silahkan Bapak sendiri yang berangkat ke sana, yang belanja, nanti uangnya kami transfer. Baik. Dan ini salah satu di antara kendala, kenapa bank tidak mau memiliki barang, memiliki stok, karena itu akan menambah resiko bagi bank. Sebenarnya bisa saja ada kebijakan bank untuk menghapus pajak dari lembaga keuangan. Ini mungkin yang tepat kebijakan pemerintah ya. Namun alasan kepraktisan memiliki aset belum bisa diselesaikan. Karena bank akan menghadapi resiko yang lebih besar, yaitu resiko keselamatan aset dan penurunan nilai stok. Dan ini mengancam keselamatan bank. Orang kembali bertanya, lalu apa yang bisa Anda sarankan sebagai solusi agar bank tidak lagi menjadi sumber masalah riba? Ya, saran kami cuma satu, yaitu izinkan bank dan semua lembaga keuangan untuk melakukan jual beli komoditas barang dan jasa. Dengan kata lain, izinkan bank melakukan bisnis real. Jika bank dan lembaga keuangan melakukan bisnis real, kita lebih bisa mengatakan bank ini selamat dari riba. Bagaimana kalau bank bisa mengalami kerugian? Maka jawabannya itulah keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. Siapa yang mau untung, dia harus siap dengan menanggung resiko rugi. Dan ada satu rumus keseimbangan, peluang untung sama dengan resiko rugi. Yang ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Wala ribha ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Jadi yang dipermasalahkan bukan nama banknya, tapi yang dipermasalahkan adalah sistem dunia perbankan yang perlu diluruskan. Karena bagi kami, hukum dan aturan syariat itulah solusi, terlepas dari respon manusia, apakah mereka akan mewujudkan atau mengabaikannya. Baik. Nah, kita coba lihat di sini ya. Kembali kepada alasannya. Mengapa bank selalu menjadikan uang sebagai komoditas? Atau bahasa lain, mengapa bank tidak mengembangkan usahanya di sektor bisnis real? Ada dua pertimbangan tadi yang kita sampaikan ya. Pertimbangan yang pertama adalah pertimbangan dalam masalah pajak. Dan pertimbangan masalah pajak karena bank menjual. Kalau menjual berarti harus ada pajak. Namun sebenarnya pertimbangan ini tadi sudah kita sampaikan, solusinya adalah kembali kepada kebijakan pemerintah. Sehingga cukup mudah bagi pemerintah untuk membuat kebijakan transaksi yang dilakukan oleh lembaga perbankan tidak kena pajak. Yang kedua adalah pertimbangan resiko stok. Jika ada stok di dunia perbankan, maka stok ini akan mengalami penurunan dan itu bisa menjadi resiko bagi perbankan. Baik. Lalu jawabannya bagaimana kalau ada resiko seperti ini? Jawabannya bahwa keseimbangan yang diajarkan dalam syariat, bahwa peluang untung harus berbanding dengan resiko rugi. Dengan kata lain ya, memang harus seperti itu. Karena Nabi SAW mengajarkan al-kharaju bid-dhaman, dalam riwayat yang lain,
wala ribha ma lam yudman. Nabi SAW bersabda, ada hadis yang mengatakan, hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, la ribha ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Tidak boleh ada untung yang tidak nanggung resiko rugi. Sehingga siapa yang mau untung, maka dia harus siap dengan resiko rugi. Saya tidak mengatakan untung sama dengan rugi, bukan ya. Tapi peluang untung dengan resiko rugi itu berimbang. Dalam arti, siapa yang ingin peluang untung, berarti dia harus siap dengan resiko rugi. Apakah nanti ke depannya dia untung ataukah rugi, ya orang tidak tahu. Namun keseimbangan ini berlaku. Makanya kalau ada sistem, hanya bisa peluang untung tapi tidak bisa mengalami resiko rugi. Nah, ini sistem yang perlu diwaspadai. Saya ngasih modal ke kamu ya. Tapi kalau untung kita bagi hasil. Kalau rugi ya minimal balik modal. Nah, itu tidak boleh. Kalau rugi ya berarti Anda harus siap dengan resiko kerugian. Wallahu ta'ala alam. Baik, sehingga kembali kepada satu pertanyaan. Apa solusi yang Anda usulkan agar bank itu bisa menjadi syariah atau tidak melanggar aturan syariat? Bukan masalah nama ya. Mau dinamai bank syariah maupun tetap bank seperti itu namanya, nggak geser namanya. Tapi yang lebih penting adalah mengembalikan sistemnya kepada sistem yang benar. Izinkan bank untuk melakukan bisnis real, sehingga bank bisa melakukan transaksi jual beli barang. Insya Allah dengan cara itu, penghasilan dan pendapatan yang dimiliki oleh bank adalah pendapatan yang halal. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, demikian yang bisa kita bahas. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang solusi perbankan. Semoga Anda bisa memahami dengan baik. Dan kita dalam memandang bank, itu lebih melihat kepada sistem dan produk. Karena itu insya Allah di pertemuan berikutnya, nanti kita akan bahas tentang beberapa produk halal di bank. Ini tidak kita tutupi, kita tampakkan. Bagian inilah yang halal. Maka kita bahas bukan berangkat dari masalah sentimen, tapi kita bahas berangkat dari kajian ilmiah. Ada masalah di sini, kemudian ada solusinya di situ, dan kita juga terbuka bagian ini tidak bermasalah, maka kita nyatakan ada beberapa produk di bank yang dia statusnya sebagai produk halal. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilakan bagi Anda untuk bergabung. Baik. Coba angkat pertanyaan pertama, silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah terhubung Bapak, silakan. Izin dari Partono Cilengsi, Pak. Silakan bertanya. Nah. Halo. Silakan Bapak. Gini, Ustaz. Saya kan awal pertama nabung di bank konvensional. Terus selanjutnya saya pindah ke bank syariah. Cuman setelah sekian lama kita baru tahu dari kajian-kajian, salah satunya dari Ustaz yang ini disenangkan oleh Ustaz, ternyata di bank syariah pun ada istilah bagi hasil. Saya baru tahu belakangan bagi hasil itu ternyata masuk kategori riba. Terus saya coba pindah ke bank syariah yang tidak ada bagi hasil. Terus pertanyaan saya, setelah sekian lama kita baru tahu, itu bunga hasil bagi hasil yang dari bank syariah yang dulu saya taruh di situ, saya dari hasil itunya saya kasih itu kepada saudara saya yang terlilit utang di kredit yang saya di leasing itu Pak, yang ada ribanya.
Itu kira-kira benar nggak itu Ustaz yang saya lakukan? Atau sama ini buat ini saudara yang tidak mampu Baik. bagi hasil dari bank syariah tersebut. Mohon nasihatnya, Pak Ustaz. Baik, Bapak. Nah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah khair. Baik, coba kita bahas penjelasan yang tadi disampaikan oleh penanya ya. Bahwa beliau pernah nabung di bank konven, kemudian dipindah ke bank syariah, namun ada bagi hasilnya. Yang kami pahami untuk bank-bank syariah yang cukup besar ya, baik yang BUMN maupun yang non BUMN, produk simpanan nasabah di bank syariah itu ada dua, ada mudharabah dan ada wadiah yad domana. Untuk produk mudharabah ini ada bagi hasil. Nah, bagian ini memang wallahu alam belum kita rekomendasikan secara maksimal. Karena di posisi ini uang yang dimiliki oleh nasabah akan diutangkan ke nasabah yang lain. Kemudian nanti nasabah itu akan membayar cicilan. Dan dalam cicilan itu ada tambahan. Kemudian tambahan itu diberikan kepada nasabah-nasabah yang menitipkan uang di bank. Kalau yang wadiah yad domana ini tanpa bagi hasil. Nah, bagian inilah uang itu tidak akan bertambah. Di produk ini uang kita tidak akan bertambah. Dan insya Allah ini yang lebih selamat. Karena sebenarnya akad yang kita lakukan adalah akad utang piutang untuk wadiah yad domana. Karena itu kita rekomendasikan bagi Anda yang ingin menyimpan uang di bank untuk masalah keamanan maupun kemudahan transaksi, silahkan dipilih di posisi wadiah yad domana. Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan bunga atau hasil yang sudah diberikan oleh pihak bank syariah sewaktu Anda menyimpannya dengan produk mudharabah? Baik, karena Bapak belum tahu, insya Allah tidak ada dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Dan selanjutnya, Bapak bisa salurkan hasil dari pemberian bank itu untuk fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Termasuk boleh juga diberikan kepada orang yang terlilit utang. Sebagaimana dalam fatwa-fatwa yang kemarin sudah kita sebutkan, di buku Ada Apa Dengan Riba saya sebutkan beberapa fatwa ulama tentang bagaimana cara menyalurkan riba. Ya. Ada di mulai halaman berapa itu? Ada di mulai halaman 234 dan sebelumnya juga sudah kita bahas. Ya. Dari mulai halaman 229 sampai halaman 239. Nah, itu secara khusus kita akan membahas tentang bagaimana cara penyaluran harta haram, termasuk harta riba, atau dari kerjasama bagi hasil yang tidak memenuhi ketentuan syariat. Sehingga insya Allah tidak masalah Bapak berikan kepada saudara Bapak yang membutuhkan, termasuk yang terlilit utang. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo. Silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Jadi, yang pertama itu, kalau misalnya transaksi ya, kita bertransaksi. Saya membeli barang dari A gitu misalnya. Seharga Rp100.000. Lalu kemudian sebelum saya melakukan pembayaran, si A juga ada keperluan membeli barang dari saya seharga Rp80.000. Nah, kemudian apa boleh kemudian saya tuh membayar sebesar hanya Rp20.000 selisihnya aja? Barangnya apa, Bapak?
barangnya ini aja makanan. Makanan, baik. Barangnya. Makanan. Satu itu Ustaz pertanyaannya. Tapi ini tidak dipersyaratkan ya? Oh enggak dipersyaratkan. Jadi memang saya asasnya kebutuhan. Memang belum belum melakukan pembayaran. Lalu kemudian ternyata si A itu juga mau beli sesuatu dari saya gitu loh. Nah. Berupa makanan juga gitu. Jadi tidak merupakan sebuah persyaratan. Tuh. Satu itu. Yang kedua Ustaz, mengenai masalah bekerja di bank. Ini sebenarnya titipan pertanyaan karena ada teman yang bekerja di bank. Namun dia bekerja di sebuah divisi dari bank itu yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan transaksi riba. Dia ada di divisi yang menyewakan platform atau gateway untuk nasabah itu melakukan transaksi sehingga transfer dana dan lain sebagainya itu bisa dilakukan melalui platform itu. Jadi tidak ada sama sekali transaksi yang terkait dengan ribanya. Gitu. Bagaimana hukumnya itu? Lalu yang ketiga, yang terakhir Ustaz, ini mungkin di luar tema. Bagaimana hukum menggunakan atau memakai jam tangan, ya, yang di dalam jam tangan itu ada salah satu komponen yang mengandung emas, seperti jarum jamnya itu mengandung emas. Apakah ini termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan karena ada kandungan emasnya atau diperbolehkan? Itu aja Ustaz. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, si X Bapak membeli barang dari A dengan harga 100.000. Sebelum bayar, ternyata A ingin membeli barang dari Bapak seharga 80.000. Bolehkah ini dilakukan? Karena ini bukan benda ribawi. Ya. Jika benda yang ditransaksikan bukan benda ribawi, tadi Bapak sampaikan bentuknya adalah makanan. Berarti yang terjadi adalah tukar-menukar barang dengan barang. Ya. Barang X ditukar dengan barang A, di mana barang A ini plus atau terbalik ya, barang X plus 20.000. Ini boleh ataukah tidak? Enggak ada masalah. Dan jual beli barter seperti ini umum dilakukan di zaman Nabi SAW dan juga di zaman sekarang. Maka orang boleh barter makanan dengan makanan, barang dengan barang. Dan kalau itu benda ribawi, misalnya emas dengan emas, maka ada persyaratan wajib tunai dan harus sama kuantitas. Tapi kalau ini bukan benda ribawi, tadi makanan jadi dengan makanan jadi, maka insya Allah dibarter seperti ini. Kemudian ada tambahan 20.000. Wallahu a'lam. Sehingga tidak masalah dengan praktek seperti ini. Pertanyaan yang kedua, kerja di bank untuk di bagian divisi yang tidak bersinggungan dengan praktek riba. Apakah ini diperbolehkan? Wallahu ta'ala alam, kami kurang paham dengan masalah ini, Pak. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Irwandi ya, atau Ustadz Arifin Badri, atau para asatidah yang lainnya yang jauh lebih mumpuni dalam masalah ilmu. Bapak bisa tanyakan ke mereka. Termasuk misalnya bekerja di bagian yang tidak bersinggungan dengan riba, misalnya cleaning service yang paling gampang kita jumpai. Atau security, atau yang lainnya. Apakah ada faktor ta'awun alal ismi wal udwan, atau dengan melihat faktor yang lain misalnya. Pendapatan bank itu menjadi gaji dia dan gaji dia berasal dari sesuatu yang haram. Bercampur dengan sesuatu yang halal namun sedikit. Ala kullin, nanti silahkan ditanyakan kepada para asatidah yang mereka lebih paham dalam masalah ini. Kemudian jam tangan dengan jarum jam yang terbuat dari emas. Boleh ataukah tidak? Saya juga nggak tahu ya. Mohon waktu untuk mempelajarinya. Nanti semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kami untuk bisa mengetahui seperti apa hukumnya. Wallahu taala alam. Ya.
Silahkan. Halo. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak sudah terhubung, silahkan. Mau nanya dikit Ustaz. Silahkan Pak. Hukum kartu kredit apa Ustaz? Hukum menggunakan atau mengambil kartu kredit Pak? Iya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, saya punya dana dikit di bank konvensional. Terus dana itu memang sengaja saya simpan untuk depannya anak gitu loh, untuk masa depan anak. Itu bagaimana bagusnya dan baiknya gitu. Baik, bisa diulang Bapak. Bapak punya Saya punya tabungan di sedikit bank. dana, sedikit lumayan dana di bank konvensional. Dan itu saya simpan di bank konvensional sudah lumayan cukup lama gitu. Deposito. Ya, Baik. Memungkinkan Mbak, memungkinkan tidak Pak kalau dipindah ke bank syariah? di sini nggak ada bank syariah Pak. Di mana? Daerah pedesaan, Masya Allah. daerah Kabupaten Baru. Baik. Baik, cukup Bapak. Baik Bapak, cukup? Ya, cukup. Nah, barakallahu fikum. Silakan ditutup Bapak. Baik. Coba pertama kita bahas terlebih dahulu apa hukum kartu kredit. Skema yang umum dalam kartu kredit adalah nasabah pinjam uang dari penyedia kartu kredit itu, bank A misalnya, untuk dipakai kegiatan konsumtif atau yang lainnya. Kemudian nanti ada deadline waktu pembayaran, misalnya sampai 1 bulan. Jika melewati deadline, maka nasabah terkena penalti. Tapi kalau nasabah bisa bayar sebelum deadline, bayar tepat waktu, maka nasabah tidak kena penalti. Sehingga kalau nasabah menggunakan dana dari kartu kredit itu senilai misalnya 100 juta, lalu sampai deadline dia bisa melunasi 100 juta, maka bayarnya hanya 100 juta. Tapi kalau dia telat, ya, misalnya telat, baru dicicil 50 juta, yang 50 juta belum dibayar, maka untuk yang telat itu nanti dia kena bunga sekian persen. Ini boleh ataukah tidak? Karena bunganya tidak ditetapkan dari awal, tapi ditetapkan jika pihak nasabah telat bayar. Ada sebuah riwayat dari Zaid bin Aslam yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Zaid bin Aslam, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, "Kana riba fil jahiliyah," di antara bentuk riba jahiliyah, "ayyakuna lirrajuli 'ala rajulil haqq." Si A berutang kepada si B ila ajalin, sampai batas waktu tertentu. Fa idza halal ajalu, apabila batas waktunya sudah habis, ya, maka qala ataqdi am turbi, maka si B memberikan tawaran kepada si A, kamu lunasi utangmu ataukah ada tambahan, ataukah ditambah bunga, sehingga waktunya kita tunda dan utangnya bertambah. Fa in qada, jika dia lunasi ketika itu, akhadha, maka si B akan mengambil sesuai dengan nilai utang yang pernah dia berikan. Wa illa, jika si A tidak bisa melunasi, zadahu fi haqqihi wa akhara anhu fil ajal, maka nilai utangnya akan ditambah dan batas waktunya akan ditambah. Sehingga dari riwayat ini menunjukkan bahwa riba itu muncul sejak si penghutang, si kreditor, si debitur, orang yang utang, tidak bisa bayar tepat waktu.
jika debitur bisa melunasi tepat waktu, maka tidak ada tambahan. Begini ya, tidak ada bunga. Baik. Sehingga Anda bisa perhatikan, kesimpulan ini sama seperti yang terjadi di kartu kredit. Kartu kredit kan seperti itu ya. Dan itu kata Zaid bin Aslam, riba jahiliyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Ya. Sehingga praktek kartu kredit itu riba jahiliyah. Waliyadzubillah. Baik. Kemudian kasus berikutnya, tadi Bapak sampaikan, bagaimana hukum menyimpan uang di bank ribawi, bank konven, karena bank syariah tidak ada. Kesimpulan ini sudah pernah kita sampaikan di kajian sebelumnya. Ketika orang ingin menyimpan uang di sebuah bank dan tidak ada bank syariah, maka dia bisa ke bank konven dan dia sampaikan ke bank konven ini. Bisa nggak bunganya dihilangkan? Pertama harus menyampaikan penawaran itu. Kalau bisa, uang saya akan saya taruh di sini. Kemudian jika dia nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa, ya itu berarti kehendak pihak bank, sementara kita sudah mengajukan penawaran yang baik. Semoga jika alasannya kuat, yaitu dalam rangka untuk keamanan uang itu, semoga dengan alasan ini bisa menjadi uzur agar Anda tidak menyimpan uang, atau bisa menjadi uzur ketika Anda menyimpan uang di bank konven. Baik. Namun kami bisa sarankan Bapak, jika simpanan ini nantinya akan menjadi simpanan jangka panjang, ada baiknya kalau Bapak wujudkan dalam bentuk emas. Sehingga Bapak beli emas batangan, kemudian emas itu disimpan, dan nanti ketika dibutuhkan emas itu bisa dicairkan untuk bisa mendapatkan uang, dan insya Allah dari sisi stabilitas akan lebih stabil emas dibandingkan uang yang kita miliki. Wallahu a'lam. Nah, silakan kita bacakan pertanyaan malam ini. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, jika uang kertas disamakan dengan emas, maka ketika jual beli tidak boleh ada kembalian karena ada pertukaran yang tidak setara. Apakah hal ini benar Ustadz? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika uang kertas disamakan dengan emas, maka ketika beli tidak boleh ada kembalian. Karena jadinya terjadi pertukaran yang tidak setara. Baik. Saya sempat mendengarkan kalimat seperti ini. Sehingga kalau transaksi semuanya harus pas. Yang terjadi kan kayak gini ya. Jadi itu bukan tukar-menukar uang dengan uang. Yang terjadi itu adalah jual beli. Dan itu bukan akad shorf. Uang A atau 100.000 gitu ya. Ditukar dengan apa misalnya? Dengan apa bang? Yang harganya 80 atau 50 ya. Ditukar dengan gupi. Misalnya. Yang harganya 50.000. Begini kan? Gupi ini harganya 50.000. Tapi Anda menyerahkannya 100.000. Otomatis di sini harus ada tambahan 50.000. Ini tukar menukar uangnya di mana? Kita tidak menjumpai, ini bukan tukar menukar uang dengan uang. Sehingga yang terjadi bukan 100.000 ditukar dengan 50.000. Bukan begini ya. Tapi yang terjadi adalah transaksi jual beli 100.000 ditukar dengan gupi. Yang ini nilainya 50.000. Ini nilainya 50.000. Kalau saya hapuskan kayak gini ya. Lalu Anda mendapatkan tambahan 50.000 sebagai penggenapnya. Kayak gini bukan termasuk tukar uang dengan uang. Wallahu a'lam. Sehingga insya Allah diperbolehkan karena ini hakikatnya adalah jual beli biasa.
Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini di luar tema Ustaz, masalah waris Ustaz. Seorang suami meninggal, terus dia memiliki 2 orang istri. Kan dari buku Ustaz itu mereka istri bersekutu di yang 1/8 ya Ustaz. Terus gimana kalau seandainya salah satu istri itu ada yang nggak punya anak, sementara yang satu punya anak, yang istri kedua nggak punya anak. Anaknya nanti ini pembagi anak dari hasil dengan suami ini atau dari hasil suami sebelumnya? Enggak, hanya satu suami aja Ustaz. Hanya satu suami. Iya. Itu yang satu punya anak, yang satunya nggak punya anak gitu kan. Itu bagaimana cara pembagiannya Ustaz? Yang dari istri pertama anaknya ada laki perempuan. Yang istri kedua nggak punya anak gitu. Baik. Ya itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ada orang memiliki istri lebih dari satu, maka jatah warisannya 1/8. Jatah waris 1/8 dibagi bersama jika mayit punya anak. Dan tadi disampaikan si A punya 2 istri, dengan istri pertama ada 2 anak, dengan istri kedua nggak punya anak. Karena mayit punya anak dengan istri pertama, maka jatah waris istri 1/8 dibagi bersama. Sehingga masing-masing istri dapat 1/16. Lalu bagaimana dengan kondisi istri? Yang satu punya anak, yang satu tidak punya anak. Yang dipermasalahkan yang mana? Apakah ini itu beban yang punya anak nanti jadi lebih berat? Anaknya kan dapat warisan. Anaknya dapat warisan. Jika yang dimasalahkan adalah istri yang beranak, gimana? Istri yang memiliki anak, bukan ya? Istri yang memiliki anak bebannya lebih berat. Bebannya lebih berat, maka jawabannya adalah anak dapat warisan. Sehingga dia punya sangu ya. Punya bekal sendiri yang itu tidak mengganggu bekal ibunya. Jika yang dipermasalahkan adalah pihak istri yang tidak punya anak. Wah, terus nanti yang nanggung nafkah dia siapa? Yang nanggung nafkah dia adalah keluarganya. Dia punya paman, dia punya saudara laki-laki, punya. Masih ada, sudah meninggal. Ada keponakan, ada, baik, keponakannya. Yang nanti harus memperhatikan kondisi bibiknya. Sehingga ketika seorang wanita sudah tidak lagi ditanggung oleh suami, maka dia ditanggung kembali ke keluarga asal. Yang laki-laki, saudara laki-lakinya, kalau masih punya ayah ya ayahnya. Kalau nggak punya ayah ke saudara laki-lakinya. Kalau nggak punya saudara laki-laki, punya keponakan, nanti keponakannya yang nanggung. Nah, boleh nggak anak tiri, bukan anak tiri ya, ya anak tiri. Karena tadi dari istri pertama, berarti ini adalah istri dari ayahnya. Boleh nggak anak tiri ini memberikan nafkah kepada ibu tirinya? Boleh, silahkan. Dan ini termasuk amal baik dalam rangka untuk memuliakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Halo. Silahkan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz dan tim ANB senantiasa jaga oleh Allah. Hayakallah barakallahu fikum. Nah, silakan Bapak. Ustaz, mohon izin bertanya. Jadi saya bekerja di sebuah perusahaan Ustaz. Nah, pada saat masuk itu ada sebuah tawaran dari perusahaan tersebut untuk saving plan. Jadi saving plan-nya ini adalah memotong 5% dari gaji saya. Lalu kemudian selama beberapa tahun misalkan saya keluar atau misalkan perusahaannya tersebut atau saya pindah gitu. Kemudian saving plan saya ada tambahan 10% dari perusahaan tersebut. Karena telah mengikuti program saving plan tersebut. Nah, apakah hal tersebut diperbolehkan, Ustaz? Baik. 10% itu 10% dari
nilai savingnya. Jadi 5% nabung dari uang saya. Dari gaji. Terus kemudian dari gaji. Terus kemudian mendapat tambahan 10% karena telah mengikuti program saving plan tersebut. Ya, 10% ini dari total simpanan, Pak ya? Bukan, dari setiap bulannya ditambah 10% gitu dari perusahaan, Ustaz. Faktor kali 10%-nya apa, Pak? Tidak ada, Ustaz. Artinya ada 10%. tambahan aja dari perusahaan gitu. Baik. Jadi kalau misalnya total simpanan Bapak di perusahaan ini misalnya 10 juta. Berarti nanti dapat tambahan 1 juta. Betul gitu, Ustaz. Ada Baik. 10%. Berarti 10% dari total simpanan, Pak ya. Nah, dan kita nggak tahu saving plan itu untuk entah dimanfaatkan oleh perusahaan atau enggak, saya kurang tahu, Ustaz. Gitu. Baik. Cukup, Bapak. Syukuran, Ustaz. Syukur. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Tayyib. Yang bisa kami pahami, karena perjanjiannya adalah menyimpan uang untuk nanti akan diberikan sampai pada waktu tertentu dengan batasan ketika Bapak keluar atau Bapak pindah kerja atau faktor yang lainnya. Maka yang kami pahami, saving plan 5% ini adalah akadnya akad utang. Kita bisa menggolongkan bahwasanya akad saving plan 5% dari gaji ini adalah akad utang. Kenapa akad utang? Karena pada asalnya Bapak ketika menyepakati ini berarti telah bersedia untuk memberikan sebagian dana itu diambil oleh perusahaan. Nah, atas kesepakatan, bukan atas inisiatif pribadi perusahaannya, atas kesepakatan, dan nanti akan Bapak tarik dalam jangka waktu tertentu. Itu lebih dekat untuk akad utang. Nah, masalah Bapak tidak tahu apakah perusahaan akan menggunakan dana itu ataukah tidak. Itu tidak mempengaruhi keabsahan akad utang piutang. Karena tidak diketahui penggunaan uang oleh penerima utang tidak menyebabkan akad utang jadi batal. Sehingga kalau ada si A utang ke saya senilai 10 juta, lalu saya kasih 10 juta. Apakah disyaratkan saya harus tahu nanti si A mau menggunakan uang itu untuk apa? Tidak. Misalnya kalau si A menggunakan uang itu untuk maksiat sekalipun, andaikan saya tidak tahu maka saya tidak berdosa. Atau misalnya si A menggunakan uang itu untuk konsumer, dia habiskan untuk konsumsi keluarganya, habis uangnya. Yaitu urusan si A. Yang jelas saya akan mendapatkan pengembalian dari si A sesuai dengan nominal apa yang saya berikan. 10 juta. Itu akad utang. Sehingga kalau perusahaan ngambil dan Bapak setuju, bukan syarat untuk bisa disebut sebagai akad utang yang sah, Bapak harus mengetahui penggunaan itu. Karena akadnya akad utang, maka janji tambahan, sehingga di situ ada janji tambahan 10% dari nilai total, ini sama dengan bunga, Pak ya. Ini sama dengan bunga. Dan kita tahu bunga dalam akad utang adalah bunga yang nggak boleh diambil. Bunga riba. Sehingga Bapak tidak boleh secara sengaja melakukan seperti ini. Karena itu kami sarankan, karena saving plan ini tidak boleh, maka mungkin tidak perlu diikuti. Dan nanti bisa kita investasikan atau Bapak investasikan ke tempat yang lain. Misalnya dipakai untuk beli emas. Kalau tetap ingin melakukan saving plan tanpa harus melibatkan dengan perusahaan. Wallahu a'lam. Nah. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Mau nanya Ustaz, bagaimana hukumnya bila saya menggunakan aplikasi yang bebas biaya untuk transfer ke semua rekening bank. Baik. Terus di situ ada kode uniknya, tapi nanti kodenya itu kan berupa misalnya pecahan rupiah 50 perak, nanti masuk ke saldo.
Nah itu hukumnya boleh nggak itu? Terus yang kedua, kalau misalnya hukumnya boleh, kalau misalnya saya ada temen nih numpang transfer, saya pakai aplikasi itu, terus saya mintain biaya buat inilah apa sih, buat jasa gitu. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Baik. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda menggunakan aplikasi untuk transfer uang dan di situ ada kode unik dan aplikasi ini gratis. Wallahu alam, yang saya pahami, andaikan aplikasi ini berbayar boleh. Andaikan berbayar hukumnya boleh. Sehingga misalnya setiap yang transfer melalui aplikasi ini nanti akan dikenakan dicas sebesar misalnya Rp1.000. Bayar, itu hukumnya boleh. Karena itu hak bagi aplikasi ini yang telah menyediakan jasa untuk lalu lintas uang Anda dengan cara yang mudah. Apalagi jika ditambahkan kode unik. Yang ini sifatnya hanya untuk identitas. Sebenarnya kode unik ini kan lebih ke arah identitas ya. Biar benar-benar meyakinkan bahwasanya uang Anda telah masuk ke aplikasi itu, ke rekening yang dimiliki oleh aplikasi itu, sehingga Anda bisa memastikan bahwasanya uang di sini adalah uang Anda. Aplikasi bisa memastikan itu dengan cara melihat angka, kan gitu ya, dibaca dengan menggunakan angka. Insya Allah tidak masalah, apalagi nilainya juga kecil, paling cuman Rp25, Rp50, nilainya kecil. Sehingga tidak ada masalah dengan kode unik. Lalu untuk teman Anda minta tolong transfer, kemudian Anda tetapkan dengan biaya tertentu, insya Allah juga tidak masalah. Anda berhak untuk mendapatkan jasa dari pengiriman uang, karena Anda sudah memberikan layanan, memudahkan orang itu untuk mengirim uang. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan mohon maaf untuk beberapa pertanyaan sebelumnya, kami belum menemukan jawabannya. Terkait masalah hadis tentang orang yang tidak memberitahu orang lain nanti akan dicekik di hari kiamat. Saya belum menemukan hadisnya. Demikian, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.